seren wama wasarampir ya rosa sarina. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema yang diberikan melalui pembacaan ini, hidup yang dipulihkan. Pembacaan firman Tuhan kita tadi, Ayub seorang yang sangat kaya, yang kemudian mengalami ujian hidup dari Tuhan yang sangat berat dengan kematian anak-anaknya secara tragis. Ia kehilangan harta benda atau kekayaannya, terkena penyakit seperti kusta, dimarahi istrinya, dan kehadiran teman-temannya yang bukannya memberi dukungan kepadanya, namun justru menyatakan bahwa apa yang dialaminya itu karena pelanggaran dan dosanya. Namun hal yang luar biasa dari Ayub adalah keyakinan yang sungguh bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup, terutama peristiwa bencana dalam kehidupan yang menyebabkan kehilangan segala sesuatu, itu tidak dapat dipahami sebagai hukuman atau murka Tuhan bagi manusia. Itu mengapa ketiga teman Ayub, Elifaz, Bildad, dan Sofar, yang tentunya orang kaya dan juga berhikmat memahami seperti kalangan orang sesamanya, bahwa setiap bencana dalam hidup itu terjadi karena adanya pelanggaran dosa manusia, sehingga menimbulkan murka Tuhan dalam bentuk hukuman tadi. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau terkadang manusia dia menggunakan hikmat dunia atau pengalaman hidup untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam suatu jalan hidup manusia itu, itulah mengapa pada pembacaan kita merupakan puncak dari kisah teguran yang cukup keras kepada ketiga temannya dan pemulihan hidup dari Ayub itu. Pada ayat 7 sampai pada ayat yang ke-9, bagian ini menunjukkan bahwa setelah Tuhan berfirman kepada Ayub yang dapat dilihat pada Ayub pasal 38 sampai 42, di mana Tuhan menyatakan kemahakuasaannya atas kehidupan manusia, dan bagaimana Ayub dia mengakui kemahakuasaan Tuhan atas hidup manusia, serta menyatakan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub juga menyatakan bahwa selama ini ia hanya mengenal Tuhan, dan dari kata orang saja, namun sekarang ia sendiri menyadari bahwa dengan perjumpaannya dengan Tuhan sendiri, ia memahami bahwa dalam hidup itu harus mendengar suara Tuhan dan bukan suara manusia yang biasanya mengantar kepada hikmat dunia yang tidak mengenal atau memahami akan Tuhan dan rancangannya. Sehingga ketika mereka bertiga diminta Tuhan mengambil 7 ekor lembu jantan
dan 7 ekor domba jantan dan harus pergi kepada Ayub, lalu mempersembahkan akan korban bakaran serta Ayub yang harus berdoa untuk meminta pengampunan bagi mereka itu. Karena hanya lewat permohonan Ayub yang akan didengar. Sedangkan kalau dari mereka bertiga tidak akan didengar Tuhan. Hal ini dinyatakan Tuhan agar hukumannya tidak terjadi kepada ketiga sahabatnya. Dan mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan Tuhan menerima permohonan Ayub untuk ketiga temannya itu. Nah, hal yang luar biasa adalah Ayub sanggup melakukan nasihat dari ketiga temannya yang pernah membuatnya hampir patah semangat untuk bertahan hidup. Jadi jelas bahwa akan ada teguran tegas bagi orang yang tidak benar dalam mempergunakan akan hikmatnya secara baik dan benar itu. Ayat yang ke-10 sampai pada ayat yang ke-17. Apa yang terjadi dalam jalan hidup Ayub itu luar biasa. Di mana Tuhan memulihkan setelah ia berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Tuhan memberi kepada Ayub 2 kali lipat dari kekayaan semula itu sendiri. Pada ayat yang ke-10 dijelaskan, semua keluarga dan semua kenalan lama datang kepada Ayub dan menyatakan turut merasakan penderitaan yang pernah dialami oleh Ayub itu. Mereka datang dengan membawa uang 1 kesita, mata uang kuno pada saat itu, dan sebuah cincin emas pada ayat yang ke-11, di mana Tuhan memberi dan memberkati Ayub dengan mengembalikan akan semua yang pernah hilang daripadanya, yaitu dengan 14.000 kambing domba, 6.000 unta, 1.000 ekor keledai betina. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang kita maknai dalam bagian pembacaan firman ini? Selaku manusia, terkadang kita pikir apa yang kita katakan tentang peristiwa yang terjadi dengan sesama kita, misalnya entah itu kecelakaan, entah itu musibah yang sesama kita alami, misalnya secara beruntun dalam kehidupan karena hukuman Tuhan itu. Kadang ada waktu kita berpikir bahwa apa yang dialami sesama itu karena Tuhan sedang menghukum mereka karena dosa yang dilakukan. Dalam bagian inilah maka firman-Nya berkata, orang benar diminta untuk mempergunakan hikmatnya secara benar sehingga tidak boleh mengatasnamakan
nama Tuhan untuk menghakimi, bahkan menuduh akan sesama. Sebab memang Tuhan akan murka dan memberikan teguran bagi setiap orang yang berprasangka buruk tentang keterpurukan yang dialami sesamanya. Karena itu, dalam ayat-ayat seterusnya, ayat 10 sampai 17 tadi, orang yang hidup dekat dengan Tuhan saja, walaupun pernah terjatuh dengan berbagai pencobaan hidup, yang pasti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan tidak pernah akan meninggalkannya. Namun syaratnya dalam kehidupan kita adalah tetap setia untuk Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, dan meyakini dalam kehidupan kita, meyakini bahwa ketika senang maupun mengalami kesukaran hidup, itu semua karena kehendak Tuhan. Dalam situasi sulit bagaimanapun, maka Tuhan akan hadir. Tuhan akan hadir menyertai dan memberikan kekuatan. Tuhan akan ada bersama-sama dengan kehidupan selaku pribadi, selaku keluarga rumah tangga. Siapapun ketika hidup ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mau setia untuk Tuhan. Kita mau memberi hidup ini untuk Tuhan. Kita mau meyakini bahwa Tuhan itu ada senantiasa. Tuhan itu memperhatikan setiap sepanjang terjang kehidupan kita sebagai umat manusia. Dalam setiap beban-beban dan pergumulan, tantangan dan kesulitan hidup itu, asalkan saja hidup kita tetap setia, tetap meyakini Dia, memberi hidup dan waktu dan kesempatan untuk Tuhan, kapan dan di mana saja ketika kita berada dalam kemelut hidup itu, Tuhan akan pakai setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, dalam menjalani akan kehidupan itu. Karena itu maka sebuah pengalaman hidup dari Ayub ini memberi kekuatan harapan bagi Bapak Ibu sekalian kita untuk senantiasa mau berpandang kepada Dia, mau memandang kepada Dia, bahwa Dialah kekuatan kita, Dia adalah harapan kita, Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Asalkan kita jangan terlena dalam hidup dan mencari akan kehendak-Nya. Segala perkara-perkara akan ditanggung oleh-Nya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu jemaat, Pospel Arius APO, marilah senantiasa dalam hidup ini pergunakanlah waktu dan kesempatan Tuhan untuk selalu memuji memuliakan akan nama Tuhan. Senantiasa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, mencari Tuhan dan kehendak-Nya. Maka biarlah segala hal, pribadi, keluarga dan rumah tangga, persekutuan kita senantiasa dipulihkan, selalu dipulihkan dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.